Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Bapak Tri Handoko SPD. Masih tetap materi Bahasa Indonesia di semester 4 tentang yang pertama yaitu teks ulasan. Baiklah, anak-anak, sebelum kita bahas lebih lanjut, Bapak ingin mengingatkan kembali peserta didik semuanya tetap jaga kesehatan, gunakan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai sabun, apabila keluar rumah memakai masker, dan hindari kerumunan. Ya, Bapak mendoakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah peserta didik semuanya, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi yang cerah ini yang pertama, mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya. Baik itu film, cerpen, puisi, novel, atau karya seni daerah yang lainnya. Baik yang kamu baca maupun yang kamu dengar dari televisi, radio, maupun rekaman dari internet. Yang kedua, menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan. Yang ketiga, menceritakan kembali isi teks ulasan. Dan yang terakhir, menyajikan tanggapan tentang kualitas karya. Ya, menyajikan tanggapan tentang kualitas karya yang kamu buat. Selanjutnya, kita masuk ke definisi teks ulasan. Jadi, apa itu teks ulasan? Teks ulasan yaitu teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya. Mengulas suatu karya mengharuskan kita untuk bersikap kritis. Sikap kritis ini sangat penting agar ulasan yang kita tulis tersebut berkontribusi bagi karya tersebut. Maksudnya, teks ulasan di sini, ya, kalian semua memberikan penilaian. Ya, penilaian itu berupa kelebihan dan kelemahan suatu karya yang dibuat oleh orang lain. Di dalam melakukan ulasan atau mengulas, kita harus bersikap kritis, teliti. Jadi kita harus benar-benar teliti dalam memberikan penilaian. Dan penilaian yang kita berikan ini tidak boleh sifatnya menjatuhkan karya tersebut. Seharusnya teks ulasan yang kita buat itu berkontribusi atau bermanfaat bagi karya yang kita ulas. Lanjut. Bagian utama yang terdapat dalam teks ulasan adalah keunggulan dan kelemahan produk karya seni yang diulas. Jadi, bagian utama dalam teks yang kamu buat itu adalah keunggulan dan kelemahan produk. Ingat, yang kita cari adalah keunggulan dan kelemahan karya atau produk, bukan menjatuhkan produk tersebut. Agar penilaian tersebut dapat dipertanggungjawabkan, seorang pengulas itu berarti kalian yang membuat ulasan, harus memberikan alasan-alasan pendukung yang kuat dan meyakinkan. Salah satunya dengan menunjukkan bukti tekstual dan merujuk pendapat para ahli. Jadi bukti tekstual itu adalah bukti yang tertulis. Jadi apa yang kita sampaikan itu memang harus benar-benar fakta, tidak mengada-ngada. Kita lanjut. Struktur teks ulasan yang pertama adalah judul. Judul teks ulasan berbeda dengan judul karya yang kita ulas. Artinya, ketika kita membuat teks ulasan tentang suatu karya,
Jangan samakan judulnya dengan judul buku yang kamu ulas. Kemudian yang kedua, identitas buku perlu ditulis sekedar informasi mengenai buku kepada pembaca ulasan. Identitas buku itu contohnya ya, siapa yang menerbitkan, siapa yang menulis buku, kapan buku itu ditulis, berapa tebalnya buku. Nah, biasanya itu isi dari identitas buku. Dan yang selanjutnya ini adalah orientasi. Jadi, orientasi berisi gambaran umum sebuah karya yang diulas. Gambaran umum itu berarti penjelasan secara umum tentang karya yang kamu ulas. Misalnya, kamu mengulas novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Berarti orientasinya berisi tentang penjelasan kira-kira apa yang dibahas di dalam novel tersebut. Selanjutnya, penafsiran berisi paparan penafsiran atau pandangan penulis terhadap karya yang diulas. Jadi kita menafsirkan pandangan kita terhadap karya orang lain yang kita ulas. Selanjutnya, evaluasi. Penulis mengevaluasi karya yang diulas berdasarkan penilaian yang telah dilakukan sebelumnya. Ya, jadi kamu mengevaluasi karya yang diulas berdasarkan penilaian yang telah kamu lakukan sebelumnya. Dan yang terakhir, rangkuman berisi penilaian penulis terhadap kelebihan dan kekurangan karya disertai dengan alasan dan bukti pendukung. Kita lanjut. Ciri-ciri teks ulasan. Jadi ciri-ciri untuk mengetahui bahwa itu teks ulasan atau bukan. Yang pertama adalah strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap karya atau produk. Yang ketiga, opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Dan yang terakhir dikenal dengan istilah lain yaitu resensi. Jadi resensi itu sama dengan ulasan. Kita lanjut. Hal-hal penting dalam menceritakan kembali isi teks ulasan. Pertama, membaca teks ulasan berulang-ulang. Ya, untuk mengetahui isi dari teks ulasan kamu harus membaca secara berulang-ulang. Selanjutnya, mencatat butir-butir pokok teks ulasan pada tiap paragraf. Jadi, sambil membaca, kamu mencatat gagasan pokok teks ulasan pada tiap paragrafnya. Selanjutnya, mencatat kelemahan dan kekurangan materi. Saya ulangi, mencatat kelebihan dan kekurangan materi yang dipaparkan pengulas. Ya, kira-kira ada nggak kelebihan dan kekurangan materi yang dipaparkan oleh pengulas? Pengulas itu bisa jadi orang lain, bisa jadi teman kamu satu kelas. Dan yang terakhir, merangkai butir-butir pokok teks ulasan menggunakan bahasa sendiri. Jadi setelah kamu mencatat semuanya mulai dari gagasan pokok, kemudian kelebihan dan kekurangan, kemudian kamu rangkailah catatan kecil kamu tadi menggunakan bahasa kamu sendiri. Dan setelah itu barulah kamu sampaikan di depan teman-teman kamu. Lanjut. Unsur kebahasaan teks ulasan. Yang pertama, teks ulasan berisi penonjolan terhadap unsur karya seni yang hendak diulas. Di teks ulasan ini berisi penonjolan terhadap unsur karya seni yang hendak diulas. Artinya, dia lebih mengutamakan unsur-unsurnya. Dua, menggunakan kata-kata opini yang disertai fakta. Jadi kata opini itu adalah pendapat yang disertai dengan fakta. Fakta itu artinya hal-hal yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan
membuktikan kebenarannya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi internal. Apa itu konjungsi internal? Konjungsi internal atau kata penghubung yang menghubungkan argumen atau ide di antara dua klausa. Jadi, konjungsi internal itu adalah konjungsi yang menghubungkan argumen, pendapat, atau ide di antara dua klausa. Dan konjungsi eksternal yaitu konjungsi atau kata hubung yang menghubungkan dua peristiwa. Jadi beda ya. Yang pertama itu dua klausa, yang kedua adalah dua peristiwa. Jadi peristiwa di sini adalah dua kejadian. Yang keempat, menggunakan ungkapan perbandingan. Jadi, ungkapan perbandingan di sini ada persamaan atau perbedaan. Dan yang terakhir, menggunakan kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja berimbuhan yang menunjukkan aktivitas fisik. Contohnya, menendang. Nah, menendang itu adalah kata kerja berimbuhan yang menunjukkan aktivitas fisik. Dan kata kerja relasional, yaitu kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Ya. Jadi kata kerja di sini adalah menghubungkan antara subjek dan pelengkap. Lanjut. Langkah-langkah menyusun teks ulasan. Yang pertama, apabila kamu ingin menyusun teks ulasan, ya, nanti kita akan ada tugas membuat teks ulasan. Yang pertama, tentukan jenis karya sastra yang akan diulas. Artinya, kamu tentukanlah dulu yang akan kamu ulas itu apa. Misalnya cerpen, novel, naskah drama, kemudian film, atau karya sastra yang lainnya. Itu kamu tentukan dulu. Yang kedua, bacalah karya tersebut berulang-ulang hingga paham. Jadi sebelum kamu mengulas, kamu harus pahami dulu isi buku yang akan kamu ulas. Yang ketiga, tuliskan bagian penting dalam karya tersebut. Jadi bagian penting itu dalam setiap paragrafnya itu kamu tulislah hal-hal yang penting. Yang penting itu salah satunya juga selain dari gagasan pokok tiap paragraf, tentu kelebihan dan kelemahan buku. Selanjutnya, buatlah kerangka teks ulasan berdasarkan bagian struktur teks yang telah diketahui. Jadi struktur teks itu yang tadi ada orientasi. Yang pertama itu tadi judul, identitas, baru orientasi, penafsiran, kemudian argumen, dan rangkuman. Itu kalau tidak salah ya, nanti bisa kita lihat kembali di awal. Nah ini dia, orientasi, penafsiran, evaluasi ya, maaf tadi salah. Evaluasi dan rangkuman. Itu adalah struktur teks. Berarti kamu nanti kerangkanya orientasi, penafsiran, evaluasi, rangkuman. Setelah kerangka kamu buat, kemudian kembangkan garis besar bagian-bagian itu ke dalam paragraf. Jadi setelah struktur teksnya itu tadi terisi semua, kemudian kamu mengembangkan ya menjadi beberapa paragraf. Setelah jadi, baru kamu tuangkan pendapat kamu tentang karya tersebut. Barulah kamu berpendapat bagaimana menurut kamu karya tersebut. Kelebihannya seperti apa, kekurangannya seperti apa. Yang terakhir, jangan lupa cantumkan identitas karya sastra yang diulas tadi ya. Yang pertama kan struktur teksnya judul, yang kedua identitas. Jadi identitasnya jangan lupa dibuat. Sekian untuk materi kita pada pagi hari ini.
cukup sampai di sini. Apabila ada yang belum paham, nanti kalian semua bisa bertanya secara langsung ya pada saat kita video conference. Terima kasih. Selamat pagi.